Iya, buka aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di SD Negeri 0848 Sibolga dalam rangka berbagi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sibolga tahun 2024 di SD Negeri 0848 Sibolga. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang berhadir pada hari ini. Baik, langsung saja dalam kegiatan ini akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Luhut. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Mega yang sudah mengantar kita dalam acara pembukaan yaitu diseminasi ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 084801, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 084801 Sibolga beserta staf pegawai. Baik, adapun kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu berbagi aksi nyata tentang budaya positif, yaitu terkait tentang pembelajaran kami di guru penggerak, yaitu modul 1.4 adalah akhir dari modul 1, yaitu tentang budaya positif yang kami bawakan sebagai aksi nyata kami. Jadi seluruh guru penggerak itu membuat seperti ini semua Bapak Ibu, aksi nyata di seluruh kota Sibolga dengan jenjang waktu paling lama sampai tanggal 27 Agustus. Jadi saya ambil waktu ini, kesempatan ini untuk melaksanakan berbagai aksi nyata saya ini Bapak Ibu. Adapun judulnya ada tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu kita harus tahu dasarnya atau pengertiannya, apa itu sebenarnya budaya positif. Budaya positif itu merupakan serangkaian kebiasaan baik yang kita terapkan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menciptakan perilaku yang baik. Jadi khususnya ini Bapak Ibu, budaya positif ini tertuju atau terarah kepada sekolah. Kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan terhadap sekolah, baik itu secara pribadi terhadap siswa maupun juga sesama kita, sesama guru dan juga Bapak Kepala Sekolah. Kemudian adapun peta konsep atau eksplorasi konsep yang terkait tentang budaya positif ini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi atau hukuman penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian yang keenam segitiga restitusi. Segitiga restitusi Bapak Ibu seperti video yang sudah saya kirimkan berbagi di SD di grup kita. Jadi sekitar seperti itulah bentuk segitiga restitusi itu. Nanti lebih jelasnya kita tonton nanti videonya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang pertama terkait tentang peta konsep tadi atau eksplorasi konsep tadi, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk terkait ke materi di sini, sebenarnya karena kurang persiapan tadi, coba Bapak Ibu, walaupun tidak ada kertas di tangan kita, coba semua saya mohon, coba semua kita menggenggam tangan kita Bapak Ibu. Kita genggam tangan kita. Kemudian kita buka. Seandainya tadi ada cita-cita atau yang kita harapkan dari hidup kita, siapa yang paling berharga, siapa yang kita harapkan, bagaimana harapan kita, semua ada di genggaman kita Bapak Ibu. Nah, coba ditutup lagi Bapak Ibu. Nah, baik, terima kasih. Boleh diturunkan tangannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah pertama adalah, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Ya. Kemudian, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Ya, benar sekali. Kemudian, siapakah pemegang kendali sesungguhnya antara membuka dan menutup kepala tangan Anda itu? Diri sendiri, benar sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya,
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semua terletak berada pada diri kita. Kontrol diri, harapan kita, dan cita-cita kita terhadap sekolah kita ini, semua berada di tangan kita. Bagaimana kita memanage sekolah kita ini untuk lebih baik, sama seperti kita membuka tangan kita, menutup tangan kita, itu berada di tangan kita Bapak Ibu, sebagai Bapak Ibu guru. Nah, kemudian Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, ini dia. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Saling menghargai, tolong menolong, ya, kemudian juga saling menghargai antara guru juga, antara siswa juga, sama-sama kita Bapak Ibu. Itulah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Jadi Bapak Ibu, semua kontrol berada di tangan kita, bukan pada siapa-siapa. Kalau kita tidak bergerak bersama-sama, berarti kita tidak bisa mengontrol atau menguasai diri kita, terlebih dalam menanamkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Motivasi. Motivasi itu adalah hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Sama Bapak Ibu, saya mempunyai motivasi untuk mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu. Ya, motivasinya apa? Ya, motivasinya bukan mulu-mulu Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian kawan-kawan beda-beda motivasinya. Kalau saya sendiri, saya mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu, bukan selain sekedar hanya mendapatkan bonus-bonus yang lainnya dari Kemendikbud, bukan. Tapi motivasi yang terutama muncul dalam benak saya adalah untuk memperbaharui, menambah ilmu Bapak Ibu. Jadi tidak ada ruginya kita mengikuti kegiatan ini. Selain di samping itu, ada bonus-bonus yang disampaikan oleh pemerintah terkait dari kelulusan guru penggerak ini. Ada yang mau jadi calon kepala sekolah, ada yang menjadi pengawas. Nah, banyak lagi Bapak Ibu. Dan juga di dalamnya ada juga bonus-bonus dikasih seperti uang pulsa, uang transport. Nah, tapi Bapak Ibu, itu saya anggap hanya titipan dari Tuhan. Yang intinya, yang saya harapkan motivasi saya dalam guru penggerak ini adalah menambah, mengupgrade diri saya terhadap ilmu pengetahuan yang terbaru. Sama dengan ngapain saya Bapak Ibu repot-repot mengikuti dua sekaligus dalam bersamaan kegiatan dari Kemendikbud. Dan kebetulan kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan superpower atau kegiatan-kegiatan terobosan utama dari Kemendikbud. Itulah motivasi saya, mengupgrade diri saya. Jadi mungkin Bapak Ibu dengan saya berdiri di sini juga berbagi aksi nyata. Bapak Ibu guru yang muda di sini saya yakin mempunyai motivasi bisa mengupgrade diri lagi, dan juga bukan tertutup bagi guru-guru senior saya Bapak Ibu, orang tua saya, mama-mama saya di sini yang tua-tua, tidak tertutup, terbuka lebar ya. Baik, kemudian hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan pembelajaran itu atau penghargaan itu bukan hanya sekedar kita mendapat penghargaan. Kalau kita hanya sekedar timbul dari diri hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan, maka motivasinya akan berbeda Bapak Ibu. Ya, motivasinya akan berbeda. Yakin kita. Hanya mengharapkan sebuah penghargaan, contoh guru penggerak ini. Saya hanya mengharap penghargaan bisa menjadi kepala sekolah. Motivasinya akan berbeda Bapak Ibu. Cara-cara kerjanya juga akan berbeda. Tapi kalau motivasi itu muncul memang dari benak diri kita, dari hati nurani kita, maka yang betul-betul kita ikhlas akan melakukannya. Kemudian restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan. Ini ingat Bapak Ibu ya, pendekatan ya. Yang kita gunakan untuk membantu anak menggali potensi terbaik dirinya. Tidak berfokus kepada kesalahan, tetapi berfokus kepada solusi. Jadi bukan hanya semata-mata Bapak Ibu contoh anak itu terlambat, tidak mengerjakan PR, nakal dan sebagainya, ya. Bukan hanya kita terfokus pada kau salah, kau begini, kita marah, bukan begitu. Tapi yang paling utama Bapak Ibu, kita cari jalan solusinya. Bagaimana anak itu bisa berubah untuk ke depan
ke yang arah lebih baik, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar dihukum oleh penghargaan? Nah, kita akan, apabila kita pernah mendengar dan merasakan dan melihat juga, pernah kita mendengar dihukum karena oleh penghargaan, kita akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Seperti yang saya bilang tadi, kalau hanya motivasi saya Ibu mendapatkan uang transport, mendapatkan merchandise dari BBGP, semua itu motivasinya akan berbeda. Tapi kita anggap itu hanya bonus, titipan dari Tuhan. Maka akan mengalir seperti air mengalir, dia Bapak Ibu. Kalau motivasinya timbul dari hati nurani kita. Kemudian yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Jadi kalau kita tidak dapat penghargaan itu dari seseorang, baik dari siapapun, maka kita akan berkecil hati dan kecewa kalau kita hanya mengharapkan penghargaan itu, bukan kepada substansinya. Kemudian yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Tidak suka dikendalikan Bapak Ibu, itu hal manusiawi ya. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Maka seperti kita Bapak Ibu, siswa pun sama seperti itu. Kita tidak suka sebenarnya dikendalikan ya. Kemudian dalam jangka waktu lama, penghargaan itu kalau tidak kita dapatkan, maka itu akan terlihat seperti hukuman, pukulan kepada kita. Gak dapatnya, ngapain lah aku ngikut-ngikutin. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi kalau kita tidak dapat penghargaan itu, contoh, gak jadi jauh kepala sekolah, gagalnya aku, ngapain lah aku. Jadi seolah-olah seperti dihukum aku. Seperti ada cambukan sama saya. Kalau motivasinya tadi hanya mengharapkan penghargaan tadi, ingin menjadi kepala sekolah, pengawas. Nah, kalau motivasinya berbeda, ya. Tapi kalau motivasinya memang hati nurani kita, memang ikhlas kita mengikutinya dengan lapang dada, mengalir seperti air mengalir, maka penghargaan itu milik kita, bukan seperti dihukum. Memang itulah titipan dari Tuhan, penghargaan yang kita dapatkan tersebut. Kemudian mari Bapak Ibu kita renungkan bersama-sama. Yaitu yang pertama, kasus yang pertama, saat seorang siswa atau seorang anak belajar untuk pertama kalinya, khususnya guru kelas 1 ini ya, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul cahaya pijar dari matanya Bapak Ibu, dan sebuah senyuman bahagia dari wajahnya tersebut. Begitu gembira dia bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran itu akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca. Sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan Bapak Ibu kepada siswa kita. Jadi dia dapat ilmu baru dari kita Bapak Ibu, seberkas cahaya, setitik apapun apa yang kita lakukan kepada siswa kita Bapak Ibu, baik itu pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan, maka itu sangat berharga kepada siswa itu. Makanya berapa kali saya bilang kepada siswa kita Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang kusayangi, kamu datang ke sekolah itu, janganlah datang kosong, pulang kosong. Setidaknya ada setitik ilmu atau setitik pengetahuan, baik itu pengetahuan, sikap, keterampilan yang kamu dapatkan dari Bapak Ibu guru. Jadi jangan kamu merasa senang Bapak Ibu, ya alam ya. Jadi jangan Bapak Ibu, anak-anakku sekalian merasa senang, datang kosong, pulang kosong. Kasihan orang tua, saya bilang seperti berulang kali saya bilang itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita juga merasakan kegembiraannya Bapak Ibu. Pada saat itu sedang dirasakannya secara natural atau ilmiah. Jadi kalau anak itu mendapatkan ilmu baru Bapak Ibu, tidak salah kita memberikan support, kebahagiaan atau dukungan kepada anak kita, biar juga dia juga merasa bangga, merasa semangat kepada kita dan kepada guru-gurunya ya.
Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu dulunya sama dengan seperti peraturan kelas, peraturan sekolah, konsekuensi kelas, konsekuensi sekolah. Sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Dalam guru penggerak yang kami pelajari Bapak Ibu sudah mengarah kepada keyakinan. Bukan terhadap lagi kalau peraturan berarti ada konsekuensi kan, ada hukuman. Sekarang Bapak Ibu melalui Kemendikbud, melalui Badan Besar Guru Penggerak Sumatera Utara bahwa peraturan itu sudah digeser kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan sekolah atau peraturan kelas? Nah ini dia Bapak Ibu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh, dahulu Bapak Ibu, saya ingat waktu Pak Sudungan sama Ibu di Bata Raja, ada itu peraturan sekolah dan peraturan kelas. Satu, tidak boleh terlambat dan dibuat sekuensinya atau apa resikonya. Nah, kalau di keyakinan kelas Bapak Ibu, tidak seperti itu lagi. Hanya langsung hadir, datang tepat waktu di sekolah. Jadi dia hanya sebagai abstrak dia, bukan lagi dirincikan dia secara konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan umum atau universal. Ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, dalam bentuk positif. Sama seperti, tidak boleh datang terlambat. Nah, diganti kalimatnya, hadir tepat waktu di sekolah. Nah, dia jadi kalimat abstrak dan positif dia. Ya. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, masuknya di sini Bapak Ibu, biar anak juga tidak terlalu apa, jadi dianjurkan keyakinan kelas itu dan juga keyakinan sekolah itu minimallah 4-5 item. Jadi jangan terlalu banyak dia. Ya, yang penting-penting saja. Mana yang penting-penting itu aja dipilah-pilah. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas tadi sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, ini dia tadi. Kenapa jangan terlalu banyak? Biar mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas maupun warga sekolah. Kita terkait juga kepada Bapak Ibu guru. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan kita paksa Bapak Ibu. Contohnya, keyakinan kelasnya membawa bunga setiap minggu. Nah, itu terlalu keras itu kan. Jadi jangan seperti itu ya. Yang mudah-mudah saja, yang sesuatu yang mudah diterapkan di lingkungan kita. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Maksudnya Bapak Ibu, contoh kita membuat keyakinan kelas di kelas kita. Kita sampaikan dulu, kita lemparkan dulu kepada anak-anak bentuk curah pendapat. Baik, anak-anak sekalian, apa yang bisa kita buat dalam keyakinan kelas kita? Nanti kan banyak itu anak-anak yang mengasih curah pendapat atau menyampaikan pendapatnya. Saya Pak, sama itu saya waktu dua keyakinan kelas dalam pembelajaran PJOK. Membawa baju olahraga Pak, setiap pembelajaran PJOK, bagus. Nah, semua curah pendapat yang dari siswa itu kita catat di papan tulis. Baik itu banyak, itu 10, 12, 20, kita catat aja. Nah, setelah kita catat, habis curah pendapat itu, baru kita seleksi. Kita sampaikan kepada anak-anak. Baik anak-anak sekalian, nah karena di sini kita sudah menuangkan pendapat kita, mari kita pilih-pilih mana yang tepat keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Paling banyak 5, kita bilang langsung seperti itu. Nah, kita seleksilah dia. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, sudah tadi ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, bukan dia bukan dia statis, tapi dia dinamis dia. Artinya kalau kita tengok keyakinan kelas kita itu artinya masih terlalu kaku, bisa kita revisi, bisa kita perbaiki dengan melemparkan kembali kepada siswa-siswi kita. Bagaimana anak-anak kami sekalian? Sepertinya ini terlalu sulit kita laksanakan. Bagaimana kalau kita ganti dengan yang lain? Atau kita rubah? Setuju? Setuju. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya, dalam keyakinan kelas kita. Kemudian, nah, ini dia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau anak-anak itu pun Bapak Ibu sekalian, dia tidak mengerjakan PR, datang terlambat, lempar-lempar kawannya, teriak-teriak, ada kebutuhan dia yang kurang Bapak Ibu.
ada kebutuhan manusia, sama seperti kita. Kita juga manusia, guru, ya kan? Kalau sesuatu hal itu tidak bisa kita lakukan, berarti sepertinya ada yang kurang kepada diri kita. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Ya, bertahan hidup artinya anak-anak kami sekali, oh seperti siswa saya kemarin ada anak kelas 3 saya, udah sarapan kau nak? Belum pak. Dia lemas seperti itu. Kenapa nak? Iya pak, bapakku ke laut. Mamaku tadi jam 6 sudah pergi menjual ikan. Nah, belum sarapan dia. Artinya kebutuhan jasmaninya saja belum terpenuhi Bapak Ibu. Bagaimana dia caranya ikut belajar konsentrasi? Berarti ada kekurangan dalam kebutuhan dasar manusia. Harus kita sadarin Bapak Ibu. Jadi jangan kita sepihak langsung menyalahkan orang siswa kita tersebut. Harus kita selidiki dulu. Kemudian yang kedua, kesenangan. Nah, anak-anak apalagi sangat dia apalah yang mau dibuat dia merasa kesenangan. Contoh, dia tidak ada mainan gambaran, dia tidak ada mainan sesuatu yang seperti kepunyaan temannya. Di faktor kesenangan dia sangat kurang, sehingga dia jadinya hidup hura-hura atau tak menentu di kelas karena kebutuhan dasar kesenangannya tidak terpenuhi, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga Bapak Ibu harus kita perhatikan siswa kita. Di dalam kelas itu Bapak Ibu, adanya itu siswa kita kurang kasih sayang. Ya, atau tidak diterima di sekolah, di kelas itu. Karena mungkin dia ada faktor X. Ya kan? Mungkin dia, kayak semalam lah, ada kelas 5 juga. Aku pak sering diejek-ejek panakko katanya. Jadi dia tidak ditemani kawannya dia. Nah ini dia, kurang rasa diterima. Kemudian kasih sayang. Nah apalagi di sekolah kita Bapak Ibu, sudah saya beberapa kelas 3, kelas 4, 5, 6 yang sudah saya masuki. Ini sangat kekurang sekali di sekolah kita Bapak Ibu. Kasih sayang. Karena banyak orang tua siswa kita Bapak Ibu, mohon maaf tanda kutip yang broken home. Bapaknya di sana, mamanya di sini. Mamanya sendiri tinggal sama opungnya. Jadi harus kita sadari Bapak Ibu. Jangan kita langsung merasa kita, apalagi dia yang kurang kasih sayang, langsung kita senggak dia, langsunglah dia jantungan dia. Jadi harus kita perhatikan Bapak Ibu ya, harus kita selidiki dulu apa faktornya. Kemudian yaitu kebebasan. Yang keempat adalah kebebasan Bapak Ibu ya. Kebebasan ini sama, kita juga manusia, Bapak Ibu guru semua, kita ingin hidup bebas. Tapi bebasnya adalah yang teratur. Artinya kita tidak mau terkungkung dalam suatu hal. Kadang kita juga mau healing-healing, itu termasuk kebebasan. Tamasya itu termasuk kebebasan. Di siswa kita mungkin juga yang 5 ini sangat kurang Bapak Ibu ya di kebebasan ini. Mungkin dia selalu ada, pernah itu juga saya selidiki siswa kita pulang sekolah dia langsung menjaga adiknya. Mamanya pergi jualan ikan, bapaknya ke laut berbulan-bulan. Selalu dia menjaga adiknya padahal dia masih anak kelas 5. Kan kasihan kita Bapak Ibu. Kebebasannya, waktu bermainnya sangat kurang ya. Kemudian juga penguasaan ya, penguasaan ini artinya penguasaan dirinya, bagaimana terhadap dirinya, orang tuanya bisa mengontrol hidupnya di rumah ataupun di rumah lah pada khususnya, dan juga di sekolah ya. Jadi Bapak Ibu, note atau catatannya, setiap perilaku anak didorong oleh kebutuhan dasarnya yang tidak atau kurang terpenuhi. Jadi anak itu Bapak Ibu, kalau ribut pun dia, kemudian teriak-teriak, lempar-lempar kawannya, ada anak itu juga panggaron, cari-cari perhatian sama apa namanya siswa perempuan. Ini Bapak Ibu yang kurang. Ya, kebutuhan dasar manusia. Sama juga kita Bapak Ibu, sebagai guru juga. Kalau tidak terpenuhi yang 5 ini, pasti kita akan juga sama seperti siswa kita itu, hidup hura-hura. Aku pengen bebas keluar. Seperti itu. Tapi kalau terpenuhi yang 5 ini, saya yakin Bapak Ibu, siswa kita sama seperti siswa yang di Katolik sana, sama Tiraknan. Kita ini Bapak Ibu, minus kita yang 5 ini. Apalagi kita Bapak Ibu sekolah yang tanda kutip ya, saya bilang tadi, orang tua siswa kita itu sudah saya selidiki, hampir 60% lah saya tengok. Siswa orang tua kita itu banyak yang tanda kutip broken home. Mamanya di sana, ada yang cerai, opungnya merawat, hidup sama abangnya, ekonominya juga tak menentu ya. Itu Bapak. Jadi harus kita sadari Bapak Ibu, jangan kita langsung sepihak langsung menyalahkan siswa. Boleh kita salahkan tapi dengan solusi,
bukan dengan kesalahan itu menjadi kita hukum dia dengan hukuman, ya. Nah, kemudian inilah posisi kita Bapak Ibu. Posisi kontrol guru kepada murid. Yang pertama, penghukum. Tanda silang atau tanda X, tidak dianjurkan. Ada terlambat. Kenapa terlambat kau? Dah, lari kau 10 kali ke lapangan. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita jangan langsung penghukum. Ya, ini sangat tidak dianjurkan kita sebagai guru. Tidak siap PR-nya, langsung kita hukum. Pegang kuping, angkat kaki, jangan Bapak Ibu, ya. Harus kita sadari Bapak Ibu yang tadi, 5 kebutuhan dasar itu pasti dia kurang, ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini juga tidak dianjurkan Bapak Ibu. Maksudnya ini pembuat merasa bersalah itu Bapak Ibu seperti ini. Contohnya ada sesuatu anak tidak mengerjakan PR, baru langsung kita buat kepada siswa itu. Janganlah gitu, nak, kerjakanlah PR-mu. Nanti kalau gak siap PR-mu kan, bapaknya nanti yang dimarahi bapak kepala sekolah. Apalah nanti kalau nilaimu kurang. Jadi anak itu merasa terpukul. Oh ya, aku merasa bersalah. Jadi dia seperti bersembah-sembah minta maaf kepada kita. Maaflah Pak, maaflah Bu. Jangan seperti, jangan membuat kita, posisi kita Bapak Ibu membuat siswa itu menjadi merasa bersalah. Ya. Kemudian posisi yang ketiga yaitu teman. Ya, teman. Teman ini perilaku kontrol guru yang positif Bapak Ibu. Saya secara tidak sadar ini sering menerapkan ini Bapak Ibu. Mungkin karena saya orang lapangan ya di olahraga. Jadi kita ajak siswa jadi berteman. Janganlah gitu. Nah, seperti bercanda. Tapi kekurangannya Bapak Ibu, kalau kita gunakan posisi kontrol sebagai teman, maka kita akan jadinya diceleteh siswa itu kadang-kadang. Itu kelemahannya. Kalau kita buat dia seperti teman. Nah, dianjurkan memang tapi belum recommended atau belum sebagai posisi kontrol guru yang best choice, ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah, ini pemantau recommended. Pemantau ini dia seperti ini Bapak Ibu. Contohnya, dia tidak mengerjakan PR. Nah, setelah tidak mengerjakan PR, kita bilang seperti ini. Nah, karena kau tidak mengerjakan PR, jadinya waktu istirahatmu saya ambil. Kau mengerjakan PR di jam istirahat ini. Kita pantau dia sampai selesai mengerjakan PR. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tapi direkomendasi memang, tapi belum best choice, belum pilihan, ya. Nanti kita tonton videonya Bapak Ibu. Sebenarnya bagaimana posisi kontrol guru yang benar itu, ya. Nah, ini sebagai manajer. Nah, disinilah Bapak Ibu kita harus sebagai manajer dalam penetapan segitiga restitusi tadi, ya. Nah, jadi inilah yang best choice dianjurkan kita sebagai guru kepada siswa kita. Kita harus bisa sebagai manajer kepada siswa kita dalam menghadapi perilaku-perilaku siswa kita yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, biar lebih jelas Bapak Ibu, kita tonton sekitar video singkat ini sekitar berapa ini? 5 menit kalau nggak salah ya. Biar lebih paham kita Bapak Ibu, ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Daniel Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, inilah Bapak Ibu posisi penghukum. Begini dia bentuknya. Ini Ibu guru piket. Nah, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
langsung kita hukum sesuatu, langsung kita judge dia Bapak Ibu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Kasih jawaban. Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum Ya. adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Ya, ini posisi pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya gini putus saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang disebut bapak soal sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Ya. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu disebut bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu Ya. disebut bapak kepala Akan dibilang jantungan Bapak Ibu ya. Ah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi ini belum dianjurkan Bapak Ibu ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, menganggap buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, yang ketiga posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Ya. Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Digoda dia. Bu, saya udah maafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu tuh punya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ya, diamankan absennya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau Ya. berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih lingkungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga lain waktu, murid bisa berperilaku baik,
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, yang keempat posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mereka sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Jadi dia dipantau Bapak Ibu ya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, yang kelima adalah posisi manajer. Inilah yang dianjurkan kita Bapak Ibu sebagai guru, yang best choice ya. Pilihan yang terbaik sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren suka menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap individu. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah posisi kontrol guru tadi. Saya rasa dari adegan tadi Bapak Ibu semua sudah cukup jelas dari 5 posisi kontrol tersebut. Ya, sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya, bagaimana 5 posisi kontrol guru tersebut yang ini tadi ya, sudah direkakan atau sudah diadegankan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber kita, fasilitator itu Bapak Ibu ya, dari Kemendikbud, memang tidak mudah Bapak Ibu ya, untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Tidak mudah. Kalau saya lihat-lihat, saya kadang merasa tertawa sebenarnya. Seperti orang Jawa gitu ya, lemah lembut gitu ya. Padahal kita tahu Bapak Ibu ya, Sumatera Utara yang terkenal karakternya keras ya. Apa kau? Nah, langsung kayak gitu kan. Nah, tidak mudah ya Bapak Ibu. Sulit kita laksanakan ini. Tapi seperti yang tadi dibilangnya tadi, yang terakhir tadi oleh fasilitator itu, memang tidak mudah menerapkannya. Tapi mari kita Bapak Ibu menerapkannya untuk memerdekakan murid, untuk menerapkan disiplin positif itu dalam pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, yang ideal tadi adalah posisi sebagai manajer. Jadi dalam posisi manajer itu kita harus terapkan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas maksudnya tidak seperti itu. Nah, memang semua orang punya bersalah. Jangan langsung seperti itu. Jadi kita stabilkan emosinya. Jangan langsung kita marah, kita maki dia ya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Contoh seperti si Naren tadi yang terlambat. Kita validasi dia. Kenapa kau terlambat Naren? Nah, saya lupa Bu menghidupkan alarm saya. Jadi kita validasi dia. Tindakan yang salah itu apa yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah tadi yang keyakinan kelas yang sudah kita tetapkan tadi. Keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Ya Bu, keyakinan sekolah kita masuk jam 7 sekian. Sekarang sudah jam berapa Naren? 7.20 Bu. Jadi keyakinan kelas apa yang kamu langgar Naren? Keyakinan kelas apa Bu? Begini Bu. Nah, dia langsung tahu ya keyakinan. Artinya mengapa dibuat keyakinan bukan peraturan? Biar dia yakin ya. Karena kalau peraturan itu seperti otoriter dia. Itu maksudnya di sini. Makanya dirubah ke arah bahasanya keyakinan ya. Bapak Ibu. Jadi ini dia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian divalidasinya, kamu tentu punya alasan mengapa kau melakukan itu. Apakah benar kau melakukan hal itu? Kemudian ditanya tentang keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang kamu langgar? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanya, kita yakinkan dirinya Bapak Ibu ya. Inilah segitiga restitusi yang juga sebagai tugas kami Bapak Ibu, yang video yang saya share di grup kita itu Bapak Ibu ya. Ya, walaupun mungkin itu sekedar reka belaka, Bapak Ibu, saya juga dari diri saya tidak mudah menerapkan itu Bapak Ibu, apalagi guru olahraga tahu Bapak Ibu kan. Tapi Bapak Ibu tidak tahu kenapa semenjak saya ikuti guru penggerak ini Bapak Ibu, saya makin terbuka pikiran saya, makin sadar saya. Oh iya ya. Makanya terakhir-terakhir ini anak-anak jadinya bukan merasa bangga Bapak Ibu ya. Anak-anak kadang-kadang sekarang jadinya sikit-sikit melapor sama saya jadinya. Ya, mungkin atas perubahan tadi, mungkin saya makin disenangi Bapak Ibu. Ya bukan kata bangga Bapak Ibu ya. Saya mulai makin sadar. Oh berarti keras itu gak ada gunanya ya. Jadi siswa itu pun jadinya nggak suka sama kita. Baru dari dirinya, bukan niat dari dirinya, tapi karena terpaksa kalau kita larang dia. Tapi kalau kita lakukan posisi yang kelima tadi, manajer Bapak Ibu, menerapkan segitiga restitusi ini, maka yakinlah siswa itu akan merdeka. Pelajaran yang kita sampaikan, tujuan pelajaran yang kita sampaikan akan masuk ke pikirannya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan itu Bapak Ibu. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, bahwa saya bagikan kepada Bapak Ibu sebagai
merefleksi pembelajaran kita di sekolah kita ini. Semoga kedepannya Bapak Ibu kita bisa melaksanakannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan dalam memerdekakan murid kita. Bapak Ibu, izin Bapak Ibu sekalian, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu ya, bukan menggurui, tapi saya di sini sekedar berbagi Bapak Ibu ya. Jangan ada anggapan Bapak Ibu, paman malon di sinagon, ibana pisebui menerapkan nih. Bukan Bapak Ibu ya. Saya juga berusaha memposisikan saya terhadap pembelajaran yang sudah saya pelajari Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan kalau ada, baik itu masukan konstruktif ataupun masukan secara formal ataupun pertanyaan. Saya berikan kepada Bapak Ibu 1-2 penanya atau untuk menanggapi Bapak Ibu. Saya persilakan. Kalau ada Bapak Ibu, ya silakan Ibu Jamili. Ya, oke, terima kasih Bapak Sinaga. Ya, Bu. Izin Bapak Ibu, izin Bu Jamili biar lebih kedengaran nanti di rekaman videonya Bapak Ibu. Ini apanya Bu? Mic-nya biar kedengaran ke sana Bu. Biar gak berbayang-bayang dia. Oke. Terima kasih Bapak Sinaga atas waktunya. Ya Bu. Memang apa namanya ini yang Bapak lakukan ini memang mantap sekali lah. Jadi menambah pengetahuan. Ya, Bu. Kemudian tadi ada satu pertanyaan saya mengenai tadi yang 5 posisi apa? Kontrol guru. Kontrol itu ya Pak. Ya. Memang sering saya laksanakan itu. Contohnya mengerjakan PR. Iya. Sering mereka tidak mengerjakan PR karena saya lakukan apa tadi, manajer. Iya. Nah, jadi akhirnya, nak, kenapa kamu selalu tidak mengerjakan PR, nak? Karena ibu baik, jadi ibu tidak memaku kami. Iya. Itu jawaban mereka Pak. Jadi harus bagaimana ibu, nak? Kalau kalian tidak mengerjakan PR harus bagaimana? Ibu pukul Iya. atau bagaimana ibu buat? Iya. Iya Bu, memang. Iya Bu ya. Ya, dipukul Bu. Ada anak-anak yang sudah mengerjakan, pukul saja Bu, pukul saja Bu. Ya. Enggak boleh. Biarlah sekali lagi Bu berikan kesempatannya. Ya. Nah, jadi kemudian pada posisi teman. Ya. Nah, kan kita bawa di samping kita, nak, kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, ada yang melapor, dia menyebutkan nama bapak saya Bu, saya panggil. Bukan aku, Bu, kenapa begitu, nak? Kan? Jadi akhirnya dia mau pandang enteng sama kita, itu aja lah Pak. Iya. Kita salah tingkah, saya sendiri salah tingkah. Gimana dibuat sama anak ini? Kita buat pendekatan yang baik, jadi akhirnya dia merendahkan kita, gitu artinya Pak. Iya. Jadi saya serba salah. Iya. Saya jauhkan dia, nggak saya dekati. Ya, mungkinlah dia benci, mungkin kan pasti Iya. Ibu Jamili jahat. Tapi salah juga kalau baik diremehkan. Karena ibu baik, tidak ibu pukul, tidak ibu berikan berdiri ke depan. Iya. Nah, jadi itulah suatu pertanyaan saya juga itu, bagaimana saya harus buat. Iya. Nah, terima kasihlah Bapak, semoga bisa dapat jawabannya. Baik, terima kasih Bu Jamili. Saya tampung dulu, atau langsung saya jawab aja lah ya, biar cepat ya. Nanti biar langsung to the point karena kita tidak punya not tulis. Kalau tadi punya not tulis tadi, gak apa-apa. Baik, langsung saya tanggapi Bapak Ibu Jamili. Nah, pertanyaan Ibu tadi saya tangkap yaitu bagaimana saya harus buat. Itu tadi Bu ya. Padahal saya sudah hampir mendekati menerapkan posisi kontrol tadi, yaitu posisi yang ideal, yaitu manajer. Saya coba juga Ibu Jamili tadi membuat seperti teman. Nah, kelemahannya tadi kita seperti diapain siswa ya, seperti gimana, dilecehkan bukan, tapi seperti mereka jadi bercanda, banyak bercanda jadi sama kita. Nah, Ibu Jamili, posisi kontrol yang ideal tadi ada posisi manajer. Jadi Ibu Jamili sudah menerapkannya dengan segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakannya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Mungkin Ibu Jamili dalam menerapkan Ibu sebagai posisi kontrol manajer, mungkin dalam segitiga restitusi itu belum komplit dia Ibu. Mungkin Ibu belum membuat suatu keyakinan kelas dalam pembelajaran agama Kristen atau PAK. Jadi Ibu buat dulu, apa sebenarnya keyakinan kelas dalam pembelajaran agama Kristen itu? 1, mengerjakan PR. Nah, harus kita tetapkan dulu itu Ibu Jamili. Baru nanti biar mereka paham, oh ini keyakinan kelas kami dalam mata pelajaran agama Kristen.
yang disampaikan Ibu Jamili. Kalau sudah kita tetapkan itu Ibu, kita tetapkan, kita ketok di kelas itu dalam pembelajaran Ibu, maka anak-anak itu akan sadar. Nah, sewaktu-waktu anak itu akan melanggar keyakinan kelas itu, maka kita terapkanlah segitiga restitusi tadi Ibu. Mungkin dalam segitiga restitusi Ibu, mungkin belum maksimal dalam pelaksanaannya. Nah, walaupun Ibu sudah maksimal dalam pelaksanaannya, sama seperti Ibu fasilitator tadi yang menyampaikan, tidak mudah untuk menerapkan ini, butuh kesabaran. Nah, berarti kalau Ibu yakin menerapkan segitiga restitusi tadi, berarti hanya tinggal kesabaran Ibu yang masih perlu diuji. Nah, seperti itu Ibu. Ya, saya lalu Pak dalam segi Pak. Ya, tidak ada segi apa ya Ibu? Segitiganya Ibu. Saya segi 4 Pak. Iya. Karena ada satu lagi tambahan. Apa itu Ibu? Tambahannya itu kalau dilakukan Ya. apa namanya kesepakatan kelas ini, Ya. kalau semua dilakukan, Ya. kan tidak lupa. Ya. Nah, mereka itu selalu lupa melakukan salah satu di dalam 3 itu. Jadi Ya. tambahan 4. Kalau semua dilakukan ini, Iya. ini oke. Jadi Iya. suatu saat nanti ada hadiahnya dari ibu. Iya. Iya. Jadi kadang-kadang 3.000, kadang-kadang kalau udah bagus 5.000 dikasih. Iya. Berarti sih terakhir penghargaan lah Ibu ya. Iya, penghargaan. Iya, itu timbul dari internal itu Ibu ya. Tapi dianjurkan di sini posisi kontrol hanya yang 3 itu Ibu. Kita stabilkan dulu. Nah, baru kita apakan Ibu ya. Ya, bagaimana Bu Jamili? Oke, terima kasih Pak. Pas? Mantap. Mantap. Baik, terima kasih Bu Jamili. Ya, ada lagi? Oh, Ibu dulu tadi ada tadi seperti tunjuk tangan, 1 orang lagi aja ya. Kalau kurang poin bisa nanti kita buka 1 sesi di luar ini ya. Oke, silakan Ibu dulu. Terima kasih untuk Bapak Sinaga yang sudah memberikan masukan untuk hari ini. Saya mau mempertanyakan sedikit tentang masalah hukuman. Iya. Di beberapa webinar yang saya lihat dan saya tonton, ada dualisme tentang pernyataan hukuman untuk Iya. murid. Iya. Ada salah satu pihak menyatakan bisa diperbolehkan, Iya. dan ada satu pihak mengatakan itu tidak boleh, Boleh, atau diharamkan. Iya. Nah, menurut saya lebih condong dan lebih mengakui kepada hukuman yang dalam bentuk itu kata haram, diharamkan saja. Iya. Artinya gini, saya tertarik dengan apa yang Bapak bilang tadi, bahwa kebutuhan dasar anak-anak itu harus kita pahami sebelum kita memberikan suatu hukuman. Iya. Dalam lingkungan sekolah kita ini pada dasarnya kebanyakan anak kita itu broken home. Iya. Jadi kebetulan biasanya anak kita ini lebih cenderung kepada kasih sayang dan rasa kurang diterima. Iya. Nah, tetapi kenapa di dalam teori, di dalam prakteknya, kalau di dalam teori ini kan banyak ilmuwan pendidikan yang sangat luar biasa memberikan pendapat. Nah, di kenyataan kita dalam perilaku pendidikan, kita lebih banyak melakukan hukuman secara fisik kepada Ya. siswa. Salah satunya boleh kita lihat kalau SD2, tidak saya sebutkan, Ya. tetangga kita memberikan hukuman kepada murid, bahkan menghormat bendera di lapangan. Ada juga kadang-kadang berlari di lapangan. Nah, kalau menurut Bapak untuk saat ini dalam konteks yang Bapak sampaikan paparan tadi, Iya. betulkah atau diperbolehkankah hukuman seperti itu? Iya. Baik hukuman fisik ataupun hukuman yang menyangkut kepada batin ya, Ya. yang rasa kurang diterima. Kalau saya pribadi mengatakan hukuman itu jangan, tapi lebih tertarik saya dengan apa yang Bapak bilang, kita harus memberikan hukuman itu dalam bentuk penghargaan. Iya. Itu yang maksudnya. Jadi kira-kira menurut pendapat Bapak, apakah hukuman itu harus kita lakukan sebagai bentuk sanksi daripada perilaku anak? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dolok atas pertanyaannya. Sudah bisa saya tangkap. Inti dari pertanyaan Ibu Dolok adalah apakah hukuman itu bisa kita laksanakan? Seperti itu Ibu Dolok ya. Ya, baik, saya tanggapi Ibu Dolok. Jadi Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang Bapak Ibu kita sudah bergeser ya. Hukuman itu kalau dibilang bahasa najolo, guru najolo katanya, itu memang keras ya. Keras Bapak Ibu ya, sampai berdarah-darah pun jadi. Saya sudah mengalami itu waktu SD ya. Saya dulu sekolah di RK dulu, keras sekali ya, sampai ini betis ini merah ini luar biasa ya. Baik, pertanyaan Bu Dolo tadi, apakah dianjurkan posisi kita sebagai menghukum sama seperti tadi sudah dilihat beberapa sekolah ya. Baik Bapak Ibu,
dalam hal ini, dalam materi saya, dalam berbagai aksi nyata Bapak Ibu, hukuman itu langsung memang tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Hukuman itu tidak boleh kita lakukan, ya. Hukuman artinya bukan bahasa hukuman, tapi mengarah atau bergeser ke konsekuensi. Ya, konsekuensi yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi jangan kita buat hukuman. Contoh, konsekuensi yang saya maksud seperti ini. Bisa kita dia dengan konsekuensi. Contoh, dia terlambat. Ya, kalau memang dia sudah berulang kali, kita sudah beberapa kali menerapkan segitiga restitusi tadi dalam 5 posisi kontrol guru, berulang-ulang juga dia, boleh kita berikan konsekuensi yang berhubungan dengan pelanggarannya. Contoh, bisa menuliskan, saya pernah lihat Ibu Nela itu, dia menuliskan dalam satu halaman itu, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu pasti dianjurkan Bapak Ibu, yang berhubungan dengan pelanggaran dia tersebut. Tapi kalau sudah memberi hukuman yang di luar konteks pelanggarannya, contoh dia tidak mengerjakan PR, tapi kita suruh dia kelilingin lapangan sampai 10 kali, hukuman fisik kan? Nah, ini jelas tidak boleh Bapak Ibu. Menghormat bendera juga tidak termasuk. Ya, jadi semenjak saya guru penggerak ini Bapak Ibu, saya terbuka wawasan saya. Jujur saja Bapak Ibu, waktu saya 5 tahun terakhir di sini, saya masih menerapkan itu, menghormat bendera siswa yang tidak mengerjakan PR. Jujur aja. Tapi mungkin setelah saya ikut mengikuti pelatihan ini, saya mulai bergeser ke arah 5 posisi kontrol guru tadi, yaitu sebagai manajer. Ya, jadi Bu Dolo, jadi bukan lagi bahasa diharamkan sebenarnya, tidak boleh, apalagi hukuman fisik, tidak boleh. Ya, selain kita juga merugikan diri sendiri, juga merugikan siswa. Siswa terlukai, dia menjadi dendam sama kita, kita juga bisa dipidanakan. Nah, itu dia. Makanya apalagi yang fisik Bapak Ibu, ya, mohon sekali, saya juga mulai menahan emosi, bagaimana lah ya, saya tekan terus press emosi saya ini, biar apa? Mudah-mudahan kita Bapak Ibu, setelah saya bisa berbagi aksi nyata ini, emosi kita itu kepada siswa bisa kita redam, sehingga bisa kita memerdekakan murid, sehingga kita bergeser, bukan hukuman lagi kita buat, tapi konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya, bagaimana Ibu Dolok? Oke, baik. Terima kasih Bu Dolok yang sudah memberi pertanyaan. Saya rasa ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik, mungkin dari keterbatasan kita ini, mungkin boleh. Ya, silakan Pak Polo. Oke, terima kasih pada Bapak Lu sebagai pemateri. Ini seminar Pak ya, untuk kami sangat luar biasa. Diseminasi ya. Cuma saya mau tanya ke Pak, mengarah terhadap jawaban Bapak tadi, Ya. ketika anak-anak itu terlambat datang ke sekolah Ya. atau tidak mengerjakan tugas, Ya. kita memberikan konsekuensi Pak ya. Ya. Seperti yang Bapak contohkan tadi sama Ibu Nella, Ya. anak-anak itu menulis, Ya. saya tidak akan terlambat lagi, dan juga saya akan mengerjakan tugas. Ya. Cuman Pak, saya jadi bingung. Ya. Ketika kalau kita buat seperti itu, Ya. saya lihat Pak di TikTok maupun di YouTube, Ya. jadi viral Pak. Ya. Ada seorang guru membuat hukuman atau konsekuensi seperti itu, menulis saya tidak terlambat lagi sampai Ya. 1 lembar Pak. Ya. Besoknya si guru ini Pak jadi apa ya? Viral. Bukan. Jadi dilaporkan Pak. Laporkan ya. Iya, besok paginya anggota dewan bersama polisi Pak Ya. datang Ya. untuk menanyai terhadap guru ini. Ya. Kenapa harus sampai seperti itu? Ya. Jadi saya sebagai guru Pak untuk menerapkan konsekuensi itu jadi bingung Ya. antara saya lakukan atau tidak. Ya. Kalau saya lakukan, takut saya nanti Ya. anggota dewan ataupun pihak kepolisian Ya. ataupun pihak-pihak yang lain. Ya. Mungkin itu Pak, mohon ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Pak Polo. Baik, menanggapi dari pertanyaan Pak Polo yang viral saat ini, baik. Masalah tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, konsekuensi apabila dia siswa terlambat atau tidak mengerjakan PR, menulis di bukunya 1 lembar, saya tidak akan terlambat lagi, saya akan mengerjakan PR. Itu Bapak Ibu hanya sekedar rekomendasi, bukan juga dianjurkan. Ya, apabila tadi saya bilang ada bahasa apabila segitiga restitusi tadi yang kita lakukan dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, kita lakukan sudah berulang-ulang kali, masih tetap siswa yang sama, masih tidak ada perubahan,
bisa kita buat konsekuensi tadi. Dengan alasan tadi, contoh kalau kita viral, diviralkan, atau nah bisa kita sampaikan dengan bukti-bukti otentik tadi. Nah, begini Pak, contoh kita dipanggil oleh DPR atau bagaimana. Saya sudah berusaha melakukan pendekatan kepada siswa. Sudah berulang-ulang kali, apabila sudah sampai di luar kesabaran kita. Tapi Bapak Ibu, ini hanya sekedar recommended, dianjurkan, bukan diwajibkan. Beda ya, bahasa recommended atau, tadi kan recommended kan masih posisi pemantau, tapi best choice adalah sebagai manajer. Nah, ini masih recommended, bukan best choice, bukan pilihan utama. Apabila kita melakukan konsekuensi, menulis tadi, saya tidak akan terlambat, saya akan mengerjakan PR. Belum diapakan, belum di sebagai utama itu sebagai konsekuensinya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita masih ada kesabaran kita dalam menerapkan segitiga restitusi itu, jangan kita terapkan seperti itu. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu, ya. Paham Pak Bolo? Nah, jadi posisi tadi yang seperti yang Ibu Nela tadi, mungkin Ibu Nela sudah di luar batas. Artinya Ibu Nela mungkin sudah dibuatnya dia posisi manajer, tapi mungkin si anak masih berulang-ulang. Orang yang sama, kalau orang yang berbeda tadi gak apa-apa kan? Kita buat lagi restitusi yang baru. Tapi ini orang yang sama, mungkin sudah berulang-ulang. Habis kesabaran. Manusia juga Bapak Ibu kan ada kesabarannya. Tapi dengan cara seperti tadi yang di Ibu Dolok tadi, jangan kita sebagai penghukum, apalagi hukuman fisik. Kalau seperti tadi kan belum termasuk hukuman fisik itu Bapak Ibu. Nah, sekaligus dia juga belajar menulis, kan termasuk masih ada edukasi di dalamnya. Bukan langsung kita judge dia, kita senggak dia, atau kita berikan hukuman fisik. Nah, seperti itu Pak Polo. Ya, jadi itu hanya sekedar recommended, bukan saran utama. Ya, apabila tadi sudah di luar kendali kita, maka bisa kita lakukan Pak Polo. Tapi sebisa mungkin, kalau kita masih ada kesabaran, kita terapkan terus segitiga restitusi tadi, Bu. Oh, Pak Polo. Sama seperti yang tadi. Memang tidak mudah menerapkan ini. Memang betul, Bapak Ibu, tidak mudah. Sulit sekali. Apalagi yang kita, khusus kita tahu, karakter-karakter orang Sumatera Utara itu keras. Jadi susah menerapkan ini memang. Tapi walaupun susah, mari Bapak Ibu, sama-sama kita bergerak, menerapkan segitiga restitusi ini dalam mendisiplinkan positif siswa dalam sekolah kita. Oke Bapak Ibu? Oke? Ya. Ya. Iya bisa, sama seperti tadi Bu, posisi teman. Kan masih disarankan, boleh. Tapi ada apanya, ada notabene-nya. Akan siswa menjadi seperti apa sama kita. Kemudian posisi pemantau kan recommended, masih dianjurkan. Tapi best choice, artinya yang wajib kita lakukan. Yang itu yang sebagai kita sebagai guru yang terbaik. Maka kita harus sebagai manajer. Sama seperti konsekuensi tadi Bu. Itu boleh kita lakukan. Tapi tidak seperti best choice, bukan itu solusi utama. Itu maksudnya Ibu. Boleh-boleh saja, tapi apabila kita sudah di luar kendali kita sudah berulang-ulang menerapkan posisi kita sebagai manajer. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Sudah sampai 5 kali kita letakkan, manajer. Kenapa kau nggak siap PR-mu, Nak? Oh iya Pak, tadi rumahku kebanjiran. Kan beda-beda situasinya mungkin. Ya Bu ya, kenapa kau tidak mengerjakan PR, Nak? Iya Pak, tadi bukuku di rumah opungku, seperti itu. Jadi kalau sebisa mungkin Ibu Dolok kita lakukan tetap segitiga restitusi itu. Tapi kalau memang tidak bisa lagi dengan alasan yang sama, setelah kita stabilkan identitas itu, maka boleh kita lakukan seperti itu. Tapi tidak wajib disarankan. Seperti itu Ibu, seperti Bu Simalakama dia. Ah, gitu Ibu Dolok ya. Pak Bola. Oke. Ibu-ibu sekalian ada lagi? Ya, intinya Bapak Ibu, intinya kita tidak boleh melakukan sebagai penghukum. Itu yang paling kita hindari. Sebagai penghukum kita hindari, baik hukuman verbal maupun non verbal. Ya, itu harus kita hindari. Itu paling utama Bapak Ibu. Ya, baik. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai penutup, Pak Kepala Sekolah bisa closing menutup kegiatan kita ini. Kepada Pak Kepala Sekolah, boleh kami sampaikan atau kami serahkan waktu yang singkat ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Luhut. Kita berikan dulu aplaus kepada Pak Luhut. Terima kasih kepada Pak Luhut yang sudah melakukan kegiatan diseminasi. Diseminasi ini artinya adalah kegiatan yang bertujuan menyampaikan informasi, baik itu ilmu pengetahuan ataupun penelitian yang dilaksanakan.
Dan kegiatan itulah yang dilaksanakan oleh Pak Luhut pada saat ini. Karena Pak Luhut adalah salah satu calon guru penggerak dari sekolah kita. Dan saya juga berharap kepada Bapak Ibu supaya bisa mengikuti jejak Pak Luhut, ikut menjadi guru penggerak. Karena sekarang juga Bapak Ibu bukan hanya guru yang muda, yang tua juga sudah bebas sekarang. Tidak ada lagi batasan umur untuk mengikuti calon guru penggerak. Karena kalau saya lihat ini sangat positif sekali. Kegiatannya ini bertujuan bagaimana supaya kita terhindar dari malapetaka mengenai hukum menghukum, ya. Karena pada saat sekarang ini kalau kita lihat banyak guru yang menjadi kena imbas akibat hukuman. Jadi setelah Pak Luhut tadi menyampaikan 5 posisi kontrol, jadi saya yakin Bapak Ibu bisa memahami mana yang harus dipilih. Ya, walaupun tujuan Pak Luhut hanya menyampaikan saja sebenarnya. Sebenarnya bukan Pak Luhut yang mau menyampaikan, mengambil keputusan, tetapi Pak Luhut menyampaikan, dan saya lihat Bapak Ibu semua konsentrasi dan memang betul-betul ikut, memang memahami dan ikut ambil bagian bagaimana supaya memang ada perubahan untuk dirinya. Saya salut, ya. Saya pikir kegiatan ini saja tadi hanya kegiatan, hanya seremonial saya, tetapi saya lihat Bapak Ibu sangat antusias. Dan makanya saya bingung tadi, luar biasa Bapak Ibu ini. Sampai dipertanyakan kepada Pak Luhut bagaimana caranya, apakah boleh dilaksanakan, ke Pak Luhut disampaikan, bukan sama saya. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya bilang mantap. Berarti Bapak Ibu memang mau berubah, ya, mau ingin melakukan perubahan yang positif. Dan saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah atau sebagai manajer, saya sangat mendukung apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan informasi dari yang disampaikan oleh Pak Luhut. Untuk itu, saya berharap kegiatan ini bukan hanya kita dengarkan saja, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan kepada anak didik kita, supaya muncul perubahan-perubahan baru, inovasi-inovasi baru, yang bertujuan bagaimana anak didik kita bisa mendapatkan ilmu yang didapatkan dari sekolah kita ini, bisa kita juga menerapkan pengetahuan yang kita peroleh kepada anak-anak kita, dan suatu saat anak didik kita ini akan menyenangi kita, akan selalu mengingat kita ketika mereka sudah keluar dari sekolah kita ini. Jadi saya berharap kegiatan ini terus kita kembangkan. Mari kita laksanakan apa yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Mudah-mudahan apa tujuan dari Menteri Pendidikan kita bisa tercapai dengan baik, dan semoga juga Pak Luhut bisa lulus menjadi guru penggerak. Terima kasih. Oras, tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah diseminasi saya terhadap berbagi aksi nyata, yaitu budaya positif. Semoga Bapak Ibu bisa tercerahkan, walaupun hanya setitik cahaya yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa membekas di hati Bapak Ibu dan di pikiran Bapak Ibu. Dan yang paling utama adalah mari kita sama-sama bergerak menerapkan budaya positif ini agar sekolah kita tercipta suasana aman dan damai dalam memerdekakan murid. Demikian Bapak Ibu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan saya dalam ucapan, tindakan, perkataan, baik secara verbal maupun non verbal, saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Bapak Ibu dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin di lain waktu bisa kita diseminasikan Bapak Ibu, seperti Pak Kepala Sekolah bilang tadi, bisa muncul guru-guru penggerak yang baru dari sekolah kita ini, terutama guru-guru yang masih energik ini, guru-guru yang masih muda. Mari kita bersama-sama, masih ada guru penggerak di angkatan 12 Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu saya ucapkan, lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Horas.